Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya, kita sudah bahas mengenai pentingnya pH tanah dalam kaitannya dengan pemupukan, di mana proses pengapuran adalah salah satu metode untuk menaikkan pH tanah yang bersifat masam. Kali ini, kita akan lanjutkan tentang pengapuran. Semoga sedetail yang diharapkan. Jadi, apa sebenarnya tujuan pengapuran itu? Bergantung pada jenis tanaman dan jenis tanahnya. Tanah yang sangat masam mungkin perlu dikapur untuk menaikkan pH, di mana tanah yang sangat masam di bawah pH 5 hingga 5,5 dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman karena beberapa alasan. Aluminium, mangan, dan besi sangat mudah larut dengan meningkatnya kemasaman tanah dan berpotensi menjadi racun bagi tanaman pada pH di bawah 5,5. Jumlah P tersedia pada tanah yang sangat masam lebih sedikit dan memiliki potensi sangat tinggi untuk mengikat P tambahan dengan membentuk senyawa tak larut dengan aluminium dan besi. pH tanah yang rendah dapat menekan aktivitas bakteri dan jamur tanah yang memiliki sifat mutualisme, seperti yang mengubah bentuk organik N, P, dan S yang tidak tersedia menjadi bentuk mineral yang tersedia. Dari alasan inilah kenapa pengapuran sangat dibutuhkan untuk menaikkan pH tanah. Dalam artian, nutrisi tanaman kita lebih maksimal diserap dengan pH yang mendekati netral. Lalu, seperti apa kapur yang mampu menaikkan pH tanah? Pada dasarnya, bahan pengapuran mengandung kalsium dan atau magnesium yang tersedia dalam bentuk bubuk, butiran atau granul, bahkan dalam bentuk cairan. Berikut adalah 5 jenis bahan pengapuran yang sering digunakan. Yang pertama adalah batu kapur atau kalsium karbonat, jenis yang paling mudah dan murah, karena diambil langsung dari tanah dan dihancurkan tanpa proses lebih lanjut, kemudian diaplikasikan ke dalam tanah. 2. Batu kapur dolomit, mengandung kalsium dan magnesium karbonat. Paling sering direkomendasikan dan mudah dijangkau di toko-toko pertanian. 3. Kapur cepat atau kapur bakar, dibuat dengan memanaskan batu kapur atau dolomit untuk membuang karbon dioksida sehingga membentuk kalsium oksida atau magnesium oksida. Ini sangat keras tetapi memiliki nilai netralisasi tertinggi dan juga lebih cepat bereaksi daripada batu kapur di atas. Cenderung membentuk serpihan atau butiran jika tidak tercampur merata dengan tanah. 4. Kapur terhidrasi atau kapur mati atau kalsium hidroksida, dibuat dengan membakar batu kapur atau dolomit dengan menggunakan uap, seperti kapur bakar. Ia bereaksi cepat tapi tidak banyak digunakan oleh petani karena biayanya yang lebih tinggi, juga merupakan kapur yang sangat keras. 5. Jika tersedia, pasir koral atau cangkang tiram dapat digunakan sebagai bahan pengapuran. Kandungannya merupakan kalsium karbonat dengan jumlah magnesium yang bervariasi. Abu kayu adalah bahan pengapuran yang ampuh dan sering digunakan oleh petani kita sejak dulu. Dapat dengan mudah menaikkan pH tanah dengan cepat. Nah, berapa dosis kapur yang ideal untuk digunakan? Bagaimana memperkirakan kebutuhan kapur dalam lahan kita? Dari jenis kapur yang disebutkan di atas tadi, diperoleh nilai penetralnya. Persentase ini berdasarkan perbandingan dengan batuan kapur 100%. Apakah cukup dengan melihat jenis kapur saja? Belum cukup karena kita harus melihat fisik tanah kita, yaitu tekstur tanah kita seperti apa. Berikut adalah tabel bantu kedua berdasarkan tekstur tanah dengan nilai pH yang diharapkan. Contoh kasus, misalkan untuk menaikkan pH tanah lempung berliat dari nilai 4,5 menjadi 5,6. Tabel tersebut menunjukkan bahwa sekitar 3.350 kg per hektar batu kapur dibutuhkan.
berapa jumlah per hektar yang dibutuhkan jika mereka menggunakan kapur bakar yang diperkirakan sekitar 80% murni. Solusinya, nilai penetralan kapur bakar adalah 179% dibandingkan dengan 100% untuk batu kapur. Jadi, total kilogram batu kapur yang dibutuhkan dibagi nilai penetralan bahan sama dengan jumlah bahan yang dibutuhkan atau kemurnian 100%, yaitu 3.350 kg per hektar dibagi dengan 1,79 sama dengan 1.870 kg per hektar kapur bakar murni yang dibutuhkan. Karena kapur bakar hanya 80% murni, diperlukan penyesuaian lebih lanjut, yaitu 1.870 kg per hektar dibagi dengan 0,8 sama dengan 2.340 kg per hektar dibutuhkan atau 234 gram per meter persegi. Bagaimana jika tekstur tanahnya adalah lempung? Jika menggunakan kapur dolomit untuk menaikkan pH dari 5,5 ke 6,5, caranya sama, yaitu 2.200 kg per hektar dibagi dengan 1,09 sama dengan 2.018 kg per hektar kapur dolomit. Dalam artian, untuk menaikkan pH tanah 1 digit dibutuhkan sekitar 2 ton kapur dolomit, dengan catatan aplikasi merata di seluruh tanah 1 hektar tersebut, yang artinya dibutuhkan 201 gram dolomit untuk menaikkan 1 digit dalam 1 meter persegi. Bagaimana jika aplikasi kita tidak merata di seluruh lahan kita? Karena pertimbangan modal yang terbatas, dan aplikasi per pohonnya berapa gram? Perkirakan tajuk tanaman kita berapa meter. Misalkan untuk tanaman kakao 9 meter persegi. Maka kebutuhan kapurnya sekitar 1.800 gram. Aplikasikan hanya pada tajuk tanaman kakao saja. Sangat mudah bukan? Selanjutnya adalah seberapa penting jenis kehalusan kapur dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menaikkan pH tersebut. Simak di video selanjutnya. Semoga dokumentasi ini memberikan gambaran tentang pengapuran. Jika ada saran dan masukan, silakan tulis di kolom komentar. Bersama-sama kita saling berbagi, karena siapa lagi kalau bukan kita. Tetap semangat sebagai penyangga tatanan negara, petani yang berdaulat. Salam agronomis.